Wahai para pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dan menarik lainnya. Di video ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Color of the Game. Film berdurasi kurang lebih 1 jam 43 menit ini bergenre action. Kawai Kam dibintangi Jordan Chan, Simon Yam, dan beberapa artis Cina lainnya. Diproduksi oleh Mega Vision Project Limited dan diproduseri oleh Dolly Lee. Film bercerita tentang Dahua, Ah Chun, juga beberapa orang lain yang ditemukan dalam sebuah pertikaian yang liar dan berbahaya. China Mainland Police dan Hong Kong Bandits. Penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita bahas film ini. Film diawali dengan menampilkan adegan sebuah operasi penangkapan tempat pembuatan narkoba dan berakhir dengan kejadian bos tempat tersebut mencoba melarikan diri, namun jatuh saat melompati gedung dan meninggal. Adegan berpindah ke sebuah tempat pijat relaksasi menampilkan seorang pria berpakaian serba hitam bernama Fire yang sedang mengumpulkan uang dari dalam brankas. Setelah selesai mengumpulkan uang, dilanjutkan berdoa untuk keselamatannya. Fire dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang sedari tadi duduk di kursi di belakangnya. Pria itu mengaku seorang utusan dari Wallace yang dikirim untuk menagih dan mengambil 5 juta dolar milik perusahaan atau kelompoknya. Pria ini adalah Sky, bawahan Wallace yang sudah mengikutinya selama 4 tahun. Kemudian adegan berlanjut menampilkan aksi kejar-kejaran mereka berdua. Dengan Fire berakhir lolos, lalu ditemukan sedang beristirahat di dekat tempat sampah saat hujan deras oleh Wallace. Fire bersujud memohon belas kasih dari Wallace. Berkata akan memberikan 5 juta dolar, namun memohon agar nyawanya dilepaskan. Tapi Wallace mendapat perintah untuk membawa 5 juta dolar dan kaki Fire, lalu menembaknya. Film dilanjutkan pada adegan Wallace dan Sky pergi menemui Slaughter untuk pekerjaan selanjutnya. Slaughter menjelaskan tentang detail pekerjaannya, juga alasan yang menjadikan keadaan geng seperti saat ini. Berganti menampilkan pesta ulang tahun seorang kakek tua bernama Dragon yang merupakan ketua geng, dan pria botak bernama Nigel yang merupakan tangan kanannya saat itu. Semua tampak menikmati pesta di villa tersebut. Lalu menampilkan mobil sport datang dan parkir di depan villa. Seorang pria muda keluar dari mobil itu sambil berpose keren, lalu muntah karena sudah terlalu banyak minum. Pria ini adalah Roger, putra Nigel yang gemar membuat masalah. Roger masuk dan mengucapkan salam serta selamat pada Dragon, lalu berpamitan pergi pada ayahnya Nigel. Sayangnya Nigel tidak mengizinkan Roger pergi setidaknya sampai jam 3 pagi. Roger pergi ke toilet untuk buang air kecil, karena villa itu sangat luas dan berkali-kali salah masuk ruangan. Ia buang air kecil di sebuah kolam renang mini, yang di dalamnya ada perempuan cantik dan seksi sedang berendam di sana. Perempuan muda bernama Tina itu adalah istri muda Dragon. Ia bangkit lalu memarahi Roger, namun Roger malah tampak senang melihat Tina, lalu masuk ke dalam kolam dan memperkosanya hingga mati kehabisan nafas. Kembali ke adegan Nigel dan Dragon yang menikmati pesta. Nigel yang penasaran kenapa anaknya lama di toilet, ia melihat anak buahnya memberi isyarat bahwa istri muda Dragon mati. Nigel sadar atas perlakuan bodoh anaknya tersebut, meninggalkan pesta lalu kemudian pergi sebelum Dragon mengetahui apa yang terjadi. Scene ini berakhir dengan memperlihatkan mayat Tina yang mengambang, diketahui oleh Dragon. Kembali menampilkan Slaughter yang menjelaskan bayaran juga pekerjaan baru Wallace untuk membunuh Roger. Demi menjaga nama baik Dragon, 5 juta dari Fire diberikan pada Wallace sebagai uang muka dan 5 juta lagi saat semua pekerjaannya selesai. Serta meminta Wallace agar bungkam mengenai apapun yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Kesepakatan terbentuk dengan syarat Wallace sendiri yang akan memilih timnya. Berlanjut menampilkan seorang pria bernama Tyson baru saja bebas dari penjara yang kelak akan direkrut Wallace menjadi timnya.
Tyson yang berniat menghampiri istrinya yang bernama Faye di sebuah klub malam melihat kejadian yang membuat naik darah. Istrinya sedang enak-enak dengan Roger di ruangan khusus. Tyson masuk lalu melempar tas bawaannya, lalu duduk diikuti istrinya bangkit mendekat padanya. Roger bangun lalu pergi meninggalkan ruangan. Tyson yang sudah emosi ingin menghajar Roger dihentikan oleh Faye dengan alasan lisensi klub ini sedang buruk dan meminta Tyson agar tidak berbuat onar. Berlanjut ke adegan saat Tyson yang sedang makan masakan buatan istrinya mendapat pesan untuk berkumpul dari Wallace. Tyson berpamitan lalu kemudian pergi. Berganti ke adegan seorang pria muda bernama Superman sedang sibuk mengurus data judi bola. Tyson pun datang lalu bergabung di meja yang sama dengan Superman, di mana sudah ada Wallace dan Sky yang sudah duduk di sana. Wallace menawarkan pekerjaan yang baru saja ia terima. Berakhir dengan semua setuju membantu lalu mereka bersulang. Dilanjutkan menampilkan Wallace yang mampir ke sebuah restoran memesan babi goreng lalu duduk di bangku meja makan pelanggan. Namun hanya diantar sepiring nasi putih dan diberitahu kalau babi sudah habis. Wallace berkata akan mengambil dan mengeceknya sendiri ke dapur. Pergi menemui pria di dalam sedang memanggang daging babi utuh yang menggantung. Pria itu bernama Barbecue, yang merupakan kawan Wallace juga. Barbecue memberitahu Wallace untuk menunggunya di depan dan makan bersamanya. Di meja makan mereka makan bersama. Dilanjutkan dengan obrolan Wallace yang mengajak Barbecue untuk bergabung dengan timnya, yang berakhir dengan Barbecue setuju membantu Wallace. Berlanjut ke adegan petugas polisi Chen mentraktir pizza pada anak buahnya. Lalu muncul kepala polisi Zhou yang menanyakan apa benar Chen memiliki informan dalam kasus Roger dan Regan. Chen mengelak lalu pergi. Berlanjut ke adegan Wallace dan timnya yang menghadiri sebuah garasi bengkel mobil untuk merekrut Lily. Perempuan cantik bertato seksi ini terlihat memiliki perasaan kepada Sky. Begitupun sebaliknya. Kini tim Wallace sudah lengkap dan berakhir dengan bersulang minum bir bersama-sama. Film dilanjutkan dengan menampilkan penyergapan Roger yang sedang berpesta di sebuah kapal pesiar mewah. Namun penyergapan itu gagal, kini giliran tim Wallace yang beraksi. Lily yang meneropong memantau Roger yang telah menepi dan menaiki sebuah mobil berwarna hitam. Lalu melapor pada Wallace yang siap dengan sisa timnya, menunggu dalam van putih. Sesampainya mobil itu di tempat penyergapan, dua van putih menutup jalur lalu menghujaninya dengan peluru. Sayang orang di dalamnya hanyalah penggalih, bukan Roger yang asli. Disusul Lily yang bergabung dalam aksi adu tembak dengan mengendarai sebuah motor. Dalam adegan ini, Barbecue dan Lily terkena luka tembakan. Barbecue yang tertembak kakinya dan Lily kena pada bahunya. Lily diselamatkan oleh Sky lalu pergi meninggalkan medan perang. Seluruh tim mundur, Sky yang sampai lebih dulu mengobati Lily di garasi. Disusul dengan adegan Wallace dan sisa timnya memasuki garasi. Membantu Barbecue yang terluka kakinya, juga Superman yang terguncang mentalnya akibat adu tembak tadi. Melihat mereka berdua, Wallace mengeluarkan Superman dan Barbecue dari operasi membunuh Roger demi keselamatan mereka. Tim merasa bahwa ada tikus pengkhianatan di antara mereka. Tyson yang mencurigai Sky mengarahkan pistol tepat di dahinya, sedangkan pisau Sky menempel pada leher Tyson. Wallace memisahkan dan berkata tak ada pengkhianat dalam timnya. Berlanjut ke Tyson yang pulang ke rumahnya meminta Faye untuk membantu dalam operasi ini. Faye setuju namun meminta 10 juta untuk bayaran atas jasanya pada Wallace. Tyson menampar istrinya atas tindakan lancang itu. Namun Wallace menyetujui dan tibalah pada hari eksekusi. Malam itu Faye datang ke kediaman Roger menggunakan pakaian minim dengan penyadap terpasang di balik dalamannya. Faye menggoda Roger yang sedang berenang di kolam renang, bersedia melakukan apapun agar dapat 10 juta darinya. Kemudian Roger menarik Faye masuk ke dalam kolam renang. Sadapan terhenti. Mendengar istrinya akan diacak-acak pria lain, Tyson naik pitam dan langsung keluar dari mobil, berlari menuju ke tempat mereka berdua. Namun Faye atau Roger tidak ada dimanapun.
Melihat ada satu ruangan yang lampunya dimatikan, mereka langsung ke sana, namun itu jebakan karena ada bom yang akan meledak di dalamnya. Beruntung tidak ada korban dan semua selamat. Baru saja keluar dari situasi kacau itu, dan penuh tanda tanya akan apa yang sebenarnya baru terjadi. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka, menginterogasi mereka, memenjarakan mereka, dan berakhir dengan membebaskan mereka karena pihak perusahaan atau geng mengirim tebusan untuk mereka. Slaughter mengirim utusan kepada mereka, menyampaikan agar menemuinya. Merasa ada kejanggalan, Wallace memilih berjalan sendiri dan menentukan tempat pertemuan. Wallace mampir ke tempat temannya yang berhadapan dengan rumah makan, tempat ia berjanjian akan bertemu Slaughter. Segerombol orang datang mengusir semua orang di rumah makan itu, lalu membuat seakan-akan mereka adalah pengunjung, pengurus, pelayan, dan resepsionis di sana. Membuat persiapan untuk menyergap tim Wallace. Sayangnya harus gagal karena Wallace lebih cerdik. Teman Wallace memeriksa dan mengirim polisi ke tempat itu dan menangkap semua orang di sana. Mengetahui siapa yang mengkhianati mereka, tim Wallace mendatangi kediaman Slaughter yang menginterogasinya sambil menawan keluarganya, mengajak Slaughter makan bersama. Setiap Wallace mengajukan pertanyaan yang tidak dapat Slaughter jawab, Slaughter menambah kembali mangkuknya yang sudah kosong hingga terisi penuh. Slaughter makan lagi dan lagi, hingga tak sanggup dan muntah. Lalu mengatakan semuanya, termasuk lokasi Roger saat ini bersembunyi di mana. Wallace beserta timnya menyerbu secara sunyi dan rapi, hingga Roger yang sedang enak-enak dengan Faye tak sadar bahwa tempat itu sudah ada dalam genggaman Wallace. Tyson masuk tanpa suara ke dalam ruangan, lalu duduk dan mengokong pistol di tangannya. Melihat istrinya yang cantik menikmati kehangatan pria lain dengan suka hati, jelas membuatnya kecewa. Wallace menyerahkan keputusan pada Tyson. Tyson menembak ke arah Roger, tapi Roger menjadikan Faye sebagai tameng hingga peluru tepat mengenai kepala Faye. Tyson menembak telinga Roger dan menangkapnya. Nigel dan Dragon yang tahu bahwa rahasia mereka terbongkar oleh Slaughter, menghukumnya dengan menjadikan dudukan bola golf. Diakhiri dengan Dragon yang sengaja mengayun keras ke arah wajah Slaughter dan membuka mulutnya. Nigel tampak sangat ingin mengambil alih polisi Dragon sebagai bos besar, memaksa agar memprioritaskan keselamatan putranya. Dragon menegaskan akan posisinya. Wallace yang sadar bahwa ternyata Sky adalah mata-mata, mengajaknya jalan-jalan lalu menabrakkannya ke arah dinding dengan pistol terarah ke kepalanya. Sebelumnya, Wallace mengirim pesan pada Tyson bahwa ia akan membereskannya. Begitupun Lily yang mendapatkan pesan yang sama. Sky membuka mulut bahwa ia merupakan mata-mata kepolisian karena tidak sesuai dengan ekspektasi Wallace. Ia mengurus Sky dan tidak membunuhnya. Wallace mengira kalau Sky adalah mata-mata Roger atau Dragon. Nigel mendapat telepon dari Wallace yang memintanya disambungkan pada Dragon. Mereka berdua setuju mengadakan pertukaran sandera di kuil lama, tempat di mana Wallace barbecue dan Tyson menjadi saudara di dalam geng. Sky dibebaskan teman Wallace agar dapat membantu Wallace dalam upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sampailah pada saat pertukaran sandera, namun semua menjadi kacau dan tidak sesuai dengan rencana awal. Nigel membunuh Dragon dan Superman saat pertukaran antara Roger dan Barbecue berlangsung. Barbecue menusuk Wallace dengan pisau karena keluarganya ditangkap Nigel dan diancam. Tyson yang melihat itu menembak Barbecue hingga tewas. Roger dan Nigel kabur dan terjadi adu tembak di sana, meninggalkan Tyson yang bertarung melawan banyak orang sendirian, mati dihujani banyak tembakan. Wallace lari dibantu oleh Lily. Di tengah pelarian mereka bertemu dengan Sky dan menolong mereka. Namun kembali berpisah karena muncul petarung yang menantang. Terjadi pertarungan tangan kosong antara Sky dan pria itu. Sedang Wallace dan Lily lanjut kabur. Sky bertarung mempertaruhkan nyawa, saling mematahkan tulang, dengan berakhir Sky berhasil membunuh pria itu. Berakhir dengan lengan Sky yang patah dan leher pria itu tertempel di tembok sedangkan kepalanya terlepas.
Lily yang tengah kabur bersama Wallace mengistirahatkannya di sebuah gang kecil yang terdapat patung dewa lalu meninggalkannya untuk mengalihkan perhatian musuh. Film banyak menampilkan flashback masa lalu Wallace. Hujan deras pun turun. Setelah banyak flashback, Wallace memejamkan mata dan mati. Polisi datang ke TKP dan menyelamatkan Sky. Tugasnya telah selesai, namun ragu apa ini cara yang benar untuk mengakhirinya. Lily masih bersembunyi. Barbecue, Tyson, dan Superman mati. Begitupun Dragon. Roger dan Nigel yang berhasil lari pun berakhir naas. Nigel dibunuh oleh Roger yang ingin menjadi penguasa, namun berakhir ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan dan adu tembak yang terjadi. Film pun berakhir. Gimana guys? Keren kan filmnya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. See you on the next video.